Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue, Tole JJ di Penatua. Sebelumnya gue mau terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah mensupport gue dan mensupport channel gue. Kali ini gue sudah kedatangan narasumber gue nih, yang udah ada samping gue. Nang, apa kabar Nang? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, beliau ini juga sebetulnya sahabat gue, sahabat kecil gue. Dan beliau juga bukan sekedar sahabat, tapi saudara gue. Ya, Nang. Iya. Bahkan dari kecil segini nih. Ya serius kan? Dulu dari kecil segini ya kan? Waktu itu bayi 20 cm anjir. Dan salah nih? Salah lah. Ya, Kang jadi gede begini badannya ya, gue mah begini aja kurus ya kan? Susunya cocok. Susunya cocok ya, iya. Allahu Akbar. Iya, buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya nih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Penatua. Awal mulanya lu mencari ilmu itu, bisa nggak lu ceritain di sini? Biar berbagi nih sama teman-teman semua. Bisa. Ya, itu awal mulanya gimana nih? Tentang pengalaman gua dulu awalnya. Iya. Awalnya gua masuk ke terjun ke bukan ke dunia saya, tentang dunia-dunia gitu ya, dunia gaib gitu, maksudnya dunia perilmuan. Iya. Kanuragan lah. Jadi sebelum gua ngomong, gua pengen ngerokok dulu nih, coy. Ya udah, nyariin aja lu. Ini bukannya tanda kutip yang lain ya, ini cuma tembakau biasa. Kalau di Pondok Aren itu disebutnya lingwe, linting sendiri atau linting dewek ya. Iya, biar irit ya. Iya. Iya. Ini di Pondok Aren udah terkenal nih, ya. Ini jangan salah arti ini ya, ini rokok biasa gitu. Jadi kita balik ke topik yang tadi. Iya. Awalun gua mencari ilmu ya. Iya. Di waktu gue di tempat kerja, Le. Di situ karena dulu itu umur gue kan masih belasan tahun lah. Masih ada yang namanya karena umur gue masuk kerja itu dulu umur sekelas belasan lah. Masih remaja dah ya? Iya, teman-teman gue pada sekolah gue udah kerja gitu. Iya. Lulus SMP gue langsung kerja. Di situ gue suka berantem gitu lah, sama senior gue gitu kan. Lu hobi berantem gitu? Enggak, bukan hobi berantem. Jadi umur gue masih belasan, ya gue rada ditindas sedikit lah. Namanya gue kan paling muda di antara yang lain. Mereka kan udah berumah tangga, udah yang punya cucu kan, udah yang umur 30 ke atas, 40 ke atas, dan gue belasan tahun gitu. Di situ lambat laun gue selalu berantem gitu kan. Pasti otomatis gue yang kalah lah. Iya. Dalam postur tubuh gue masih bocah. Fisik juga belum kena ya? Iya. Nah, di situ ada security, Le. Ini gue sebut namanya nih. Dia gua anggap sampai sekarang abang angkat gua. Namanya Bang Begeng. Halo Bang Begeng. Halo Bang Begeng, salam kenal Bang Begeng. Bang Begeng ini dia nyaksin langsung waktu gua suka ya rada konflik gitu kan. Akhirnya dia nggak tega gitu kan. Akhirnya dia nemuin gue, Le, di jam istirahat kantor. Dia berkata sama gue, dia manggil gue Adek. Dek, iya. Dianggap adik sendiri sama dia? Iya, dia anggap adik sendiri. Dek, gue kagak tega ngeliat lu digituin terus, kata dia. Lu mau gak ikut gue, cuman lu kudu modal sendiri, dibilang gitu. Iya. Modal apa Bang? Buat jaga diri, dibilang. Daripada lu kayak gini terus pasti lu kalah, dibilang. Ya udah, gue mau Bang, berapa duit? Sekian lah gitu kan, jumlahnya gue sebutin sekian gitu kan. Oh iya Bang, gue sanggup. Dapat seminggu gue gajian langsung gue disuruh beli syaratnya, Le. Yang gue inget itu cuman kain putih semeter ya. Kain putih kayak kain kapan? Oke, kain putih. Iya, kain putih semeter itu. Sisanya kayaknya ada buah-buahan sih itu, tapi gue lupa. Yang gue inget karena gue duduk di kain putih gitu kan, kain putih. Oh iya, sebelumnya Nang, gue potong lu nih ya. Iya. Itu di tahun berapa ya? Itu sekitaran 2008 lah. 2008 ya. Iya.
Jadi pas gua datang ke rumah si bapak itu, gua suruh duduk di kain putih Iya. yang semeter itu, duduk di depan rumah lo, di teras lo, siang ya, bukan malam, siang. Gue seumur umur siang gitu ya, itu pertama kali dan ya itu yang pertama gitu bagi gua. Itu Pertama yang kali pertama bener kali ya? gua ngisi-ngisi gituan gitu loh. Kayak gitu. Terus gua duduk gitu kan, telanjang, pakai kolor, Tapi lu itu kadang berdua sama bertiga. security itu nggak? Bertiga sama bapak itu bertiga. Oh, bertiga sama dia. Gua telanjang kan, duduk begini nih, gua duduk begini. Kata dia suruh begini kan, Iya. ya gua begini. Gua nggak punya pikiran apa-apa kan. Mau ngapain ya? Suruh begini, terus tangan gua disuruh begini ke belakang gitu. Nah, perut gua disuruh maju kan. Kencengin katanya. Ya gua kalau udah ngomong kencengin. Abis itu gua kendorin. Gua udah hajar, Le. Di sini 7 kali, di sini 7 kali, Le. Awal kali 3 kali gebuk gua, sekali gua masih tahan, 2 kali tahan, 3 kali gua celeng. Mental. Bukan mental, sakit coy. Karena gua nggak kenceng. Gua sampai gimana sih, lu ngesak anjir, gila lu dipukul kan, dipapak begini. Orangnya yang mukul gua gede, gemuk, keker gitu kan, bawa apa itu. Kata dia, gua domelin, Le. Lu tegak katanya, tegak kencengin. Akhirnya sama dia ditekan dulu. Tapi orangnya udah almarhum gitu, semoga beliau husnul khotimah, makasih juga atas ilmunya gitu ya. Iya. Gua kencengin, gua udah hajar, Le. Duk, 7 kali kanan, 7 kali kiri, Le. Pengisian gua cuman begitu. Habis itu gua pulang, gua disuruh ngisi sendiri seperti itu. Jadi pertama kali datang dan pertama dan terakhir Iya. gua ke situ. Enggak, kira-kira itu situ lu berapa lama nang dalam ngisi gitu? Sehari. Nah, biasanya kan ada orang tuh, ada yang setahun ya kan, ada yang berbulan-bulan. Kalau bagi gua, menurut gua itu mengelmu, mencari ilmu, maksud gua berguru kalau itu. Oh, kalau itu beda ya sama yang Iya. ini ya, sama yang dijalanin ya. Kalau gua mah kan cuma isian doang. Iya. Ya emang mencari guru, cuman Iya. cuman isian itu sebutannya, tapi isian itu hak pribadi gua, meskipun sekali ngisi, Iya. itu udah punya gua gitu, karena gua udah puasain, maksudnya disuruh puasain, Ada amalan-amalan Oh, tertentu juga ya. itu pasti ada. Pasti ada setiap Iya. gitu ya. Itu pasti ada. Gua puasain seminggu, kurang lebih itu gua seminggu. Gua puasa, kata beliau seperti itu, jangan sombong ya kan. Gua dititipnya karena gua masih muda, belum ngerti apa-apa, dan gua juga belum tahu apa-apa gitu kan. Oh iya Pak, gua bilang gitu. Dan pernah ngetes ke siapa-siapa, katanya. Biasa aja kayak orang biasa gitu Iya. kan. Buat jaga diri ini mah. Ya udah gue ikutin, Le. Gue juga kagak mau konyol kayak orang-orang gitu. Gue udah di sini, nyari lawan lah. Gue ngeri jebol, Iya. anjir. Jebol ya gue, mental gue turun dong. Nggak Ya, boleh bawa kesombongan ya. Iya. Untung pas begitu dapat sebulan, Le, kejadian di tempat gue kerja. Pas pulang dari situ. Iya, maksudnya sebulan dari tempat abis gue ngisi Oh, kejadian. kejadian. Itu kejadian dalam bentuk apa nang? Dipukul gue sama temen gue, bocah daerah sana lah gitu, orang jauh gitu kan. Sebabnya? Ya emang di situ tuh gimana ya, mungkin dia pengen minta dipandang, atau dia pengen minta ini loh gua gitu. Oh. Atau apalah gua nggak ngerti gitu. Gua duduk lagi istirahat, posisi gue istirahat lagi gitu ya. Gua istirahat gua di mobil. Gue istirahat di mobil, gue lagi tiduran, tiba-tiba jok mobil gua ditekuk gitu, ditekuk. Akhirnya gue pas banget, gue duduknya di lempang setir, jadi ginan gue tuh, gue begini ke setir, jadi kegencet kan. Gue mau beginin juga kan ada keras kan, Iya. ditahan sama dia. Itu gue ingat buat, Le, gue dipukul 7 kali, Le. Sama dia itu. Dipukul, gue hitungin pakai tangan sambil dipukulin. Gue dipukulin, gue senyum. Gue bukan mikir gue lagi dipukul. Iya. Yang gue pikirin apa? Kok nggak sakit? Kok nggak ada rasanya gue dipukul? Padahal dia mukul sekencang tenaga loh.
Gue hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambil begini gue nih. Tuh sambil megang setir gitu kan. Dia berhenti, diem, ngoceh-ngoceh. Iya. Gue gak mikirin dia. Yang gue pikirin, kok gue gak sakit gitu dipukul. Bengkak kek, memar. Itu apa lu yang dipukul, Lang? Ini, Muka lu? muka gue ditompok. Gue udah hajar. Ya, gila juga sih kalau menurut gue sih kalau kayak gitu ya. Disitulah mental gue mulai terbentuk gitu. Akhirnya teman gue, anak seberang itu ngomong, karena gue paling muda. Iya. Di sini kalau lu punya nyali lu dihargain. Gitu. Kalau nggak punya nyali ya lu selama tindas. Gitu. Dari situ gue berontak lah. Itu udah umur berapa Lang, kira-kira? Ya 18-an. Masih 18? Iya, 18, Masih remaja 19, ya? Iya. Itu gua kejadian lagi, mulai jadinya nih, mulai berontak ke gua. Iya. Gua lagi baca koran gua dibakar. Anjing ya? Atau gua brengsek nih orang nih. Gua lagi baca koran gua dibakar. Dengan sebab apa itu? Enggak ada sebab. Gua lagi pada ngumpul rame-rame. Iya. Tiba-tiba dia ngelewat sambil bakar. Tiba-tiba gitu gue bakar. Tiba-tiba, gue kaget dong. Oh, jadi lu di situ dilecehin banget ya? Mentang-mentang lu kecil, Iya. mentang-mentang lu paling muda ya gitu ya? Seharusnya sih kalau kata gue Nang ya, sesama manusia nggak boleh begitu Nang. Seharusnya. Kita saling menghargai ya kan? Jadi gini lah ya, itu bener. Kita itu, namanya kita kerja ya, soal saingan lah, atau apa itu udah lumrah bagi gue ya. Iya. Karena gue udah jalanin. Bagi gue itu karena dulu zamannya masih bebas gitu kan, bukan bebas banget. Jadi ya rada longgar aja gitu. Bagi gue itu gue nggak ada masalah. Dari situ juga gue terbentuk gitu loh, jati diri gue terbentuk. Gue lagi baca koran dibakar, gue ke belakang, gue ngomong sama dia dengan bahasa Sunda. Iya. Sia ditunggu kuai bukan lu cengai. Itu kalau boleh diartiin apa tuh bahasa Indonesia? Bilang gue tunggu lu di belakang ribut sama gue, kalau bisa sampai mati. Lu tantang begitu? Iya, lu sama gue tungguin. Gue udah pital tuh, Udah gelap mata lah ya? Gelap mata. Gue ke belakang tempat biasa pada ribut tuh orang-orang. Gue tungguin deh kagak datang. Sampai senior gue sampai datang nemuin gue, udah Nang, udah maafin nggak? Ini orang udah kebangetan. Itu keadaan di tempat kerja lu ya? Ya, sampai Ustadz nemuin gue, udah Nang, udah, ya, damai enggak? Suruh kesini. Akhirnya temen-temen kerja gue datang rame-rame, dia minta dikawal. Gue nggak tahu dia ngeliat gue seperti apa. Iya. Pokoknya dia minta dikawal. Padahal umurnya itu waktu itu udah 30-an dia. 34 atau 35. Jauh banget itu umur lu ya? Jauh lah. Gue udah gak memandang umur, udah gitu kan. Gue udah hilap gitu. Udah maksudnya ini udah sekian kali gitu kan. Ngeloncong nih orang kata gue. Tentang gue kecil, gue diginiin gitu kan. Gue buktiin di situ. Di situ dia di belakang teman-teman gue, di belakang. Maksudnya dia ada di belakang, teman-teman gue di depan itu biar gue nggak apa-apain. Di situ dia minta maaf sama gue. Sekarang lu tunduk sama gue, kok gitu ya. Tapi dia mau tuh? Mau aja? Tunggu. Di situ lah gue yang mimpin. Maksudnya bukan mimpin ke semua. Maksudnya dia sama gue bercanda udah biasa. Enggak kayak dulu gitu ya? Enggak dilecehin kayak dulu gitu ya? Dia gue toyor mau gitu kan. Gue tendang mau gitu, terima. Tapi gak berani bales. Iya. Kalau dulu kan gue yang digituin kan. Sekarang dia yang gue balik. Jadi sebaliknya ya? Iya. Kalau maaf ini mah. Iya. Dia gue suruh-suruh gitu. Suruh-suruh dengan cara apa tuh? Ya maksudnya, lu kesana gitu. Oh, contohnya kayak beliin gua kopi dong gitu ya, apa rokok gitu ya. Tapi dalam tanda kutip bukannya gua dengan gua bisa maksudnya dengan kejadian itu gua bisa semena-mena, enggak. Gua tetap punya hati, maksud gua lagi nggak bisa, tolong lu beliin rokok gitu. Maksudnya bukan gua suruh
jadi budak gue, bukan, maksudnya hanya sekedar teman gitu kan, karena udah akhirnya dari kejadian itu jadi teman deket lah. Gue nggak tahu kenapa nih ya, gue perhatiin dari dulu sampai sekarang, kalau orang itu mau berteman sama gue Iya. masih berteman sama seorang itu, kalau mau berteman baik, awalnya lu pasti berantem. Kalau mau berteman baik, awalnya pasti berantem. Enggak, maksudnya gini, ada selek, kalau nggak selek itu berantem gitu. Dan itu abis berantem itu gue jadi temen lengketnya minta ampun. Dibandingin gue berteman nggak ada berantemnya, Iya. itu biasanya so hello doang. Tapi Hanya kalau sekedar teman aja iya, gitu ya. tapi kalau gue bergaul sama orang, ada miss lah gitu sama dia, misal seminggu atau sebulan gitu miss sama dia, itu udah aneh lah, gue udah kayak temen deket. Bahkan Sampai kayak saudara ya? Iya, sampai kayak saudara gitu. Maksudnya, sampai sekarang dia ingat perjuangan gua, ingat Iya. jalan gua sama dia sama gua gitu kan. Lu nyakitin dia sama aja nyakitin gua gitu. Iya. Padahal dulunya ya gua bertentangan sama dia, dengan kejadian itu saling menghargai gitu. Iya. Ya, dia Mungkin itu buat pelajaran juga, Nang, ya kan? Iya. Gua makanya pernah gua ngomong dulu sama lu atau sama siapa. Lu gua kalau mau berteman sama dia, mending dari awal kita berantem dulu dah. Gua sempet ngomong kayak dulu sama lu gitu. Mana kayak itu. Tapi emang harus kayak gitu Ya, gua untuk nggak berkawan tahu. sama lu? Hah? Emang harus kayak gitu untuk berkawan sama lu? Bukannya begitu, maksud gue setiap gue berteman, kalau ada selek itu, misal selek omongan atau sensian lah, dulu Iya. kan lagi anak muda kan, itu udah temennya deket, jadi temen deket maksud gue, dibanding kita jadi maksud biasa aja nggak ada masalah, tapi itu cuma terjadi so hello, Iya. kayak gimana ya, ya itu cukup kenal aja gitu, nggak dia nggak gue sama begitu gitu, tapi beda halnya dengan gue selek dulu, maksudnya berteman itu selek gitu sama dia seminggu atau sebulan, ntar udah jadi teman deket gitu. Ibarat kata lu nyakitinnya sama nyakitin gua gitu, nggak tahu kenapa itu gue perhatiin begitu gitu. Tapi kalau sekarang nggak gitu, karena gua ya nggak tahu kenapa kalau sekarang gua ikhlas aja. Masa bodoh ya? Iya, gua sama siapa aja gaul gitu, maksudnya punya temen gitu kan. Kalau dulu kan mungkin kita masih ada anak muda sensian lah gitu kan. Lu songong-songong, gue juga songong gitu kan. Gitu. Kayak dulu mah gue kudu ada peribahasa seperti itu. Dan gue semenjak kejadian itu Iya. kejadian gue ngisi pertama itu, gue jadi gimana ya, sama dunia itu gue perelmuan ya, ternyata ngelmu loh. Gue jadi demen lambat laun gue begini, gue pengen jadi, maksudnya gue pengen nyari lagi ya gitu. Pengen tahu lagi, pengen ngisi lagi gitu kan. Iya. Gue datang lah ke ini, gue nambah, maksudnya nggak cukup, gue nggak pengen cukup satu gitu, gue pengen nyari guru lagi gitu. Nah lambat laun gue ketemulah sama temen gue gitu. Di situ gue akuin, pertamanya gue nggak percaya sama ilmu begitu lah ya. Enggak, nih maaf Nang sebelumnya. Ini teman lu yang mana dulu nih? Beda lagi pasti? Apa sama? Beda lagi. Beda lagi? Ini bukan di kerjaan, ini di luar. Oh, dua kerjaan ya? Karena kan lagi gitu gue kemana-mana ya. Bergaul kemana-mana Iya, gitu? kalau gue demen gitu. Kalau untuk nyari begitu gue dulu mencari gitu. Iya. Mencari gue di mana yang orang maksudnya yang orang punya ilmu ini, punya ilmu itu gue cari gitu lah. Nah, pas begitu gue lagi ngobrol sama teman sekolah gue lama gitu, mau ketemu kangen gitu kan, ngobrol ada satu kejadian temen gue kesurupan. Itu lagi ngapain Lagi dia? ngobrol di saung. Oh, Lah gue mah nggak hidup kan, gue nggak tahu, maksud gue ini bocah ngapa gitu, lagi nangis tiba-tiba ngamuk gitu ya. Gue mah ngopi aja, atau gue bercanda gitu ya? enggak, kata gue bisa putus sama ceweknya gitu kan. Galau. Iya, yang lain mau pada kabur ya, gue mah diem aja. Nah temen gue itu langsung itu yang bocah kesurupan itu diginiin, slop, pingsan. Nah di situ gue nengok, lu apain tuh bocah, gue gituin. Itu tadi kesurupan, kesurupan, gue bilang kaget gue, ngomong kesurupan. Ih kata gue, itu bocah putus cinta, gue bilang gitu kan.
ngamuk-ngamuk begitu. Gue tuh kesurupan, pantesan dia pada kabur gue bilang. Tinggal gue bertiga tuh di saung itu, saung itu rada tinggi kan, jadi ada tangganya. Ya gue mah di pinggir ngopi aja, jadi di belakang gua. Pas temen gue berdiri baru gue tengok, gue gituin, gue lihat dihadepin kan, dia mau menyerang itu temen gue liatin, takut dia bergudut. Terus digini sama temen gue, buat bocah itu pingsan. Ih, lu jadi mau apa, gue gituin kan. Ngapa lu mau? Kata dia. Ya di mana? Sama bokap gua, kata dia gitu. Bener lu? Iya. Ayo. Ya udah, di situ gua nggak langsung ngisi lah. Gua datang dulu, ya kan. Perkenalan dulu ya. Iya, datang dulu ngobrol. Belum ngobrolin masalah itu belum. Ngobrol-ngobrol dulu. Malam besoknya lagi, minggu keduanya ketemu anak murid-muridnya, kongko dulu. Silaturahmi dulu lah ya, ibaratnya ya. Sambil gua nyari tahu ini seperti apa gitu lah. Pas ketiganya diajaklah gua ke lapangan dah. Mereka pada latihan. Jeda gitu. Gua tertarik kan. Cakep nih kata gua. Iya. Nah, akhirnya udah minggu kelimanya gua ngobrol lagi. Datang lagi lu ke situ. Ya, bapaknya sama bokapnya teman gua. Ceritalah dengan keinginan, maksud gua, tujuan gua ke situ gitu. Awalnya dari temen gua. Kira bener lu mau katanya kan. Iya, Pak, saya mau, bilang begitu. Ya udah. Beli syaratnya, dan dia bawa syaratnya ini gitu lah. Siap. Gua beli le syaratnya. Tapi nggak pakai kain putih ini. Beda ya. Dengan buah-buahan doang gitu. Iya. Di situ gue diisi dan udahlah diisi tak gitu kan. Dah, yuk ngikut latihan kata dia. Latihan seperti apa, Pak? Gitu, kayak kemarin kamu lihat. Iya. Ya udah tuh anak-anak kamu udah pada datang gitu kan. Jadi yang belajar di dia itu bukan anak kampung situ lah ya. Anak kampus. Kan? Orang jauh juga ya. Ya, orang jauh, di mana aja anak kampus gitu kan. Gue gabung lah gitu sama mereka, belajar jurus gitu kan, jurus 1, jurus 2, jurus 3 dan sampai jurus sekian. Itu gue belum disuruh bertanding, masih ngejalanin. Mereka bertanding, gue nonton sambil suruh belajar gitu, ngeliatin gitu kan caranya. Oh ini prakteknya seperti ini gitu kan. Pas kayak gitu udah berapa bulan lah gue di situ, baru gue turun ikut ke lapangan ya, ikut ke lapangan. Enggak, maksudnya turun tanding. Oh, turun tanding. Habis latihan, bikin lingkaran besar. Iya. Maju satu-satu, tanding. Gitu. Di situ gue berantem. Dan lama-lama paham. Berapa tahun gitu kan paham. Dan di situ gue sebenarnya keinginan gue gede lah untuk masalah ilmu lah. Mungkin dari di kampung kita sekian banyak temen gue yang paham gue cuma lu gitu. Dengan yang maksudnya gue nggak lagi ngerjain apa, gue lagi berbuat apa, maksudnya ngerjain apa, berguru kemana ya lu tahu gitu. Iya, emang gue dulu tahu. Iya. Gitu. Karena yang gue bisa percaya cuma lu kan. Yang lain bukan gue nggak bisa percaya, maksudnya karena kita emang dulu suka tikar pikiran kan. Iya. Dengan bawaan lu, dengan bawaan gue gitu kan. Ya gue konsultasi ke lu konsultasi ke gue gitu kan. Dan situ gue banyak keinginan, karena kalau gue punya ini doang gue jebol gitu lah, karena gue punya planning gue sendiri gitu. Iya, planning gue ke depannya ya. Iya gitu. Oh, lawan gue nanti nggak cuman ini tok gitu kan, di luar itu banyak orang sakti gitu kan, gue harus minta ini gitu. Iya, sedangkan yang dulu aja baru segitu, apalagi belum nantinya. Iya. Ya kan? Apa yang lebih kejam gitu ya. Pemikiran orang kan beda-beda. Lu percaya, Ra? Dulu gue diajak ziarah sama beliau. Subuh jam 5 gue jalan kaki. Jauh tuh dari makam itu gitu. Iya. Gue udah pulang ini mah ya. Pertama datang itu gue mau ditinggal. Gue takut dong, gila. Ada di bukit makamnya. Awalun gue datang aja gue nggak ngeliat itu makamnya lah. Padahal tinggal 5 meter itu rumah. Iya. Nggak kelihatan mata gue.
Pas ditunjuk sama beliau, itu loh. Itu baru nyata. Bener-bener kelihatan tuh. Kelihatan. Tadinya nggak ngeliat sama sekali loh. Dia berdiri. Iya. Gue kayak celingok kan nggak ada lampu, gelap gitu. Ngapain di sini, nggak ada gubuk, nggak ada apa, kata gue. Ayo masuk kemana, gue bilang gitu kan. Iya. Itu baru jelas Le. Ya bener rumah Kayak rumah pemakaman gitu. kayak di tempat pemakaman kita. Oh, yang sini ya. Iya, gede kan, bersih gitu kan tempatnya. Jadi gue ziarah ke situ. Gue mau ditinggal tuh, kira jam 1 malam. Lu berani nggak sendiri di sini? Itu daerah mana ya? Nang? Daerah Bekasi. Oh, daerah Bekasi. Gue mau ditinggal, gue nggak berani Le. Ya gue kan belum ini aman gitu kan, belum paham tentang wah kalau ada ini gue gimana gitu kan. Bisa kabur ya kan? Iya, kan makamnya diselimutin kan, maksudnya karena makam orang penting lah, tokoh gitu kan. Dan di situ ada gerbang juga, ditutup pintunya kan, cuma jendela doang, angin lagi gede. Gue takut lah, gue tidur ada guru gue aja, gue masih keduselan gitu, masih nggak mau jauh, gue takut. Ini gue mau ditinggal, gue nggak mau. Padahal pas udah jam 2, jam 3 banyak orang Le, anak santri. Ini dari Sukabumi, ini dari Bogor, ini dari Jakarta. Oh, ternyata situ rame ya? Rame malam Jumat itu. Oh tahu begitu gue berani ya kan. Ya lambat laun udah akhirnya pulang gua. Jadi kita jam pulang itu jam 4 jalan kaki. Jam 4 subuh. Ya dari situ. Nah, karena nggak ada ojek, jalan kaki. Dan di perjalanan itu ada, gua ngeliat gitu, ada orang gila lah kalau sebut. Cuma orang gila itu bawa obeng sama pisau, obeng yang panjang, lo tau lo, obeng yang panjang sama pisau. Dia yang pertama gue jaraknya masih jauh gitu kan, di pinggir jalan itu lagi dongkel warung. Gue lewat berdua, gue ngomong, Mbak, itu orang lagi dongkel ini, biarin aja, bukan urusan kita kan gitu ya. Iya. Pas begitu ini ya emang dia memakai kolor doang, rambutnya kali-kala kayak orang gila gitu modelnya. Gue nggak tahu itu gila asli atau gila-gilaan gitu kan. Ya pokoknya banyak tali-tali gitu kan. Gue jalan dia nyamperin Le. Jadi ngelawan arah gue gitu. Nyamperin lu ya? Iya. Megang obeng sama pisau. Baba nih guru gue ngejauh. Maksudnya ngetes gue Le. Oh, lu dites tuh? Iya, gue ngikut dong. Anjing, obengnya panjang bener, gue bilang. Gue ditusuk mati, gue bilang nih. Gue pasang badan dong. Ya, gue pasang badan, gue jalan aja. Dengan gue lirik terus gitu kan. Ya tusuk, gue hajar, gue bilang nih. Itu orang gede, orang gilanya bukan ini, badan koker. Emang gede, buat tinggi gitu kan. Gue jalan, jeng, mepet gue pinggir ke tengah gitu kan. Pinggir di bawah, dia jalan sambil mainin pisau begini-gini kan. Saya kata gue, pas udah ngelewatin tuh orang gila, lewat begitu, Baba ngomong apa? Masih takut mati lu? Katanya. Iya. Gue tes gitu aja, lu nyari lu udah down. Gue bilang kalau ngikutin gue itu, anak laki rambutnya pendek, anak cewek rambutnya panjang. Anak laki rambutnya pendek, langkahnya panjang. Anak perempuan mah rambut panjang, langkahnya pendek. Gitu kan, kalau orang dulu mau ngomong begitu. Orang kalau cewek ngelahirin, kalau laki kan nggak ngelahirin, ya mati cukup sekali gitu kan. Iya, benar. Iya. Disitulah gue mulai tertanam tuh jiwa gue. Kan beliau cuma ngomong begini, lu jangan ngelihat itu obeng panjangnya, lu jangan ngelihat itu pisau tajamnya. Kalau Allah udah berkehendak, itu semua jadi tape. Gue digituin, itu pelajaran gue. Kan pernah gue bilang sama lu, kalau lu bener-bener mau belajar sama gue nih, ini masih tertanam gue. Kalau lu bener-bener mau belajar sama gue, ngikutin jejak gue, selangkah pun kagak boleh mundur ngadepin musuh. Dulu Pesan-pesan beliau tuh. iya, lagi gue ngikutin beliau. Iya. Musuh kita kagak cari, ada kita jangan lari. Iya. Boleh kita menghindar, kalau dikejar terus apa boleh buat. Iya, benar. Gitu. Lu jangan pernah kabur. Boleh lu menghindar dulu, menghindarin masalah.
Iya. Gitu kan. Kalau dia ngejar apa boleh buat. Karena lu udah bela diri gitu. Mau nggak mau harus dilawan Nah, ya kan? daripada lu mati, Lebih baik dia yang mati. ya antara dua kan? Iya, di antara itu berdua dah. Iya, kalau gua nggak mati, lu yang mati kan Iya. gitu. Gua diajarin begitu lah. Gua selalu beliau dididik dari nol, dididik, ya, diajarin lah. Maksudnya dikasih wawasan tentang nih ilmu ini begini, nih ilmu Batara Karang. Beliau cerita ya, Iya. bukan gua. Beliau cerita temennya ilmu Batara Karang gini. Gitu. Pas begitu, gua minta suatu ilmu lah berat itu. Beliau nggak ngizinin. Tapi minta khusus itu. Iya, Benar khusus. khusus nggak diizinin. Nggak diizinin karena apa, Nam? Belum cukup umur apa? Dengan apa itu? Jadi kalau seorang guru Le, Iya. itu ngelihat itu bukan karena lu kecil, lu gede, lu dewasa, umur lu tua atau apapun, Iya. tapi dilihat dari lu mampu nggak, wadah lu siap nggak, gitu. Psikis lu mampu nggak, Iya. wadah yang ada di badan lu mampu nggak, itu lah. Siapa aja bisa diturunin, tapi sanggup nggak ngebawanya, kan gitu. Iya sih, yang benar sih. Rata-rata emang gitu sih. Iya, dulu gue dilarang, lu nggak boleh punya ini disebutin sama dia. Iya. Nah, makin lambat laun sebelum almarhum meninggal ya, Iya. kan gue ngikutin beliau hampir 20 tahun. Lama juga ya? Ya. Dia ngomong begini, yang dulu lu pinta bakal lu punya sendiri. Kata beliau. Dan akhirnya lu sekarang? Ya kalau alam, maksudnya itu dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau gua ngejalanin seperti dulu gua sama dia lagi masih muda gitu, gua kan dulu suka puasa muti, ya kan. Puasa muti. Awalnya gua puasa Senin Kamis dulu, Iya. gitu, belajar Senin Kamis. Terus naik lah 3 hari. Masih ada jebolan kan, tetap gua jalanin. Terus seminggu. Terus sebulan gitu kan. Muti. Banyak juga ya? Iya, dulu perjalanan gitu. Sampai dulu pernah di kantor itu bingung. Iya. Lu kagak pernah makan sih, gituin gua. Sampai sekarang gua ditagih. Kalau sekarang jarang puasa. Oh dulu mungkin lu sampai bener-bener gesper gitu Iya. kan. Sampai ngecengin saking kalau ngurusnya gitu. Lu puasa mulu, kalau sekarang udah enggak puasa gitu, gituin gua. Karena teman gue yang di kerjaan tuh tahu gitu. Modul tuh sering puasa gitu.